Saya akan menjelaskan materi tentang marah. Manusia adalah makhluk yang memiliki emosi di dalam dirinya. Ada beberapa jenis emosi yang bisa mempengaruhi bagaimana cara manusia menjalani hidupnya dan berinteraksi dengan orang lain. Tak jarang manusia seringkali dikuasai oleh emosinya sendiri, padahal seharusnya manusialah yang mengontrol emosi-emosi tersebut. Emosi sangat memengaruhi manusia, mulai dari pilihan yang kita buat, tindakan yang kita ambil, dan semua persepsi yang kita miliki terhadap sesuatu. Ranah psikologi menjelaskan ada 6 jenis emosi dasar yang ada pada manusia, yaitu emosi gembira, sedih, takut, jijik, terkejut, dan marah. Tidak hanya di dalam dunia ilmu pengetahuan, emosi juga tercantum pada kitab umat muslim, yaitu Al-Quran dan Hadis. Emosi marah bisa menjadi emosi yang sangat kuat. Hal itu bisa ditandai dengan perasaan permusuhan, frustasi, atau kebencian terhadap orang lain. Hampir mirip dengan rasa takut. Kemarahan juga bisa berperan dalam respon tubuh untuk melawan. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 2 cara untuk mengendalikan amarah. Yang pertama adalah tidak menuruti amarah, kecuali hanya pada persoalan yang tidak dilarang dalam agama yang tidak. Materi yang selanjutnya ialah dendam. Sifat marah yang tercetus mampu membuahkan dendam dalam hati manusia akibat keinginan atau perasaan untuk membalas kejahatan karena kebencian yang mendalam. Dendam dapat menumbuhkan perkara lain, yaitu dengki, memutuskan silaturahmi, mengumpat, berpaling muka, menghina, menyakiti, dan mengejek orang yang didendami. Dendam berarti keinginan yang keras yang terkandung dalam hati untuk membalas dendam. Orang yang selalu ingin membalas kejahatan dengan kejahatan disebut pendendam. Dendam sering terjadi karena adanya sebagian anggota masyarakat melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Di sisi lain, orang yang terkena kejahatan tidak sabar, kemudian melakukan pembalasan terhadap kejahatan tersebut. Apabila orang yang terkena kejahatan tidak membalas dendam, berarti ia tidak pendendam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Surah Asy-Syura ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Perilaku untuk menghindari dendam antara lain melatih diri untuk bersabar terhadap sesuatu yang mengecewakan hati. Kedua, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat jahat. Yang ketiga, menyadari dirinya sendiri suatu saat mungkin juga berbuat jahat sebagaimana orang lain berbuat jahat. Pembahasan yang ketiga ini mengenai dengki. Jadi dalam bahasa Arab kata dengki ini bermakna hasad. Hasad merupakan bentuk masdar dari kata hasada yahsudu hasadan yang berarti orang yang dengki atau iri hati. Sifat dengki ini merupakan keinginan lenyapnya nikmat seseorang disertai usaha untuk menghilangkan nikmat orang tersebut. Sifat dengki ini juga merupakan perasaan benci atas nikmat orang lain dengan mengharapkan nikmat orang tersebut berpindah tangan kepadanya maupun tidak. Jadi seseorang yang memiliki sifat dengki ini ianya tuh selalu berusaha mencari cara untuk nikmat orang tersebut, nikmat orang yang didengkinya tuh berpindah kepada dirinya. Ia tuh pada hendak nikmat orang tuh melebihi dari nikmat yang ianya miliki. Kita semua sudah mengetahui bahwa sifat dengki ini merupakan sifat yang tercela dan harus kita hindari dari diri kita, karena orang yang memiliki sifat dengki ini hatinya selalu tidak enak dan gelisah. Akhirnya menjadi penyakit batin baginya,
sifat dengki ini menandakan akan ketidakbersihan batin seseorang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah sifat dengki karena ia memakan segala kebaikan sebagaimana api membakar kayu kering. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Menurut Al-Ghazali, dengki adalah cabang dendam yang berpuncak daripada sifat marah. Sifat dengki ini berpuncak daripada beberapa sebab, di antaranya adanya permusuhan dan kemarahan. Kemudian orang lain memiliki kelebihan berbanding daripada dirinya. Kemudian adanya sifat sombong dan juga takjub. Maka sifat dengki ini menunjukkan kepribadian yang tercela karena dapat meruntuhkan institusi silaturahmi yang terbina dan menyebabkan hubungan menjadi renggang. Sebagian ulama membagi dengki menjadi 3. Yang pertama, dengki yang ada pada seseorang dengan mengharap terlepasnya nikmat yang telah diperoleh orang lain, disertai dengan mengharap agar nikmat tersebut beralih kepadanya. Kemudian yang kedua, dengki yang ada pada seseorang dengan mengharapkan terlepasnya nikmat dari orang lain walaupun tidak berharap memperolehnya. Kemudian yang 3, dengki yang ada pada seseorang dengan tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain, namun tidak rela jika terungguli dari segi keberuntungan dan kedudukan, dan ridho bila setingkat. Maka kita harus tahu apa saja sebab-sebab yang membuat diri kita memiliki sifat dengki. Yang pertama, adanya permusuhan dan kebencian. Kemudian yang kedua, karena cinta dunia, terutama terkait dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, karena pelit membagi kebaikan pada orang lain. Yang keempat, karena lemahnya iman. Yang kelima, karena kesombongan. Yang keenam, karena tidak ingin dikalahkan orang lain. Yang ketujuh, karena takut disaingi. Dan yang kedelapan, karena takut diejek orang lain. Itulah penjelasan saya mengenai pembahasan tentang dengki.